pertanyaannya kriteria ahli fikih itu seperti apa. Yang kedua, ini minta cepatnya kayaknya. Rekomendasi ahli fikih hari ini siapa? Nah, ini. Ini Oke. Ahli fikih ya. Ahli fikih dulu sebelum abad ke-2 dan ke-3 Hijriah, ahli fikih itu orang yang memahami semua persoalan agama. Jadi boleh diartikan a'rafuhum billah wa bidinillah wa rasulillah. Orang yang paling mengenal Allah, agama Allah, dan Rasulullah. Itu disebut dulu ahli fikih. Tapi kemudian terjadi ilmu itu kan semakin lama semakin mengecil. Jadi orang di akhir zaman, contohnya sekarang, lihat kampus-kampus semakin menjurus, semakin spesifik, semakin dianggap pinter. Kalau dulu enggak, abad kedua, ketiga, itu masih, jadi satu imam itu jago ahli hadis, jago usul fikih, jago ini, jago itu, jago semua. Kemudian di abad keempat dan kelima muncullah Imam Juwaini dan Imam Ghazali. Imam Ghazali menangkap itu bahwa kok konotasi fikih sudah berbeda ya dengan yang disebut di Quran liyatafaqahu fid-din itu ya, atau mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Kok sudah beda gitu faqih di situ dengan ahli fikih di zaman beliau. Jadi di abad keempat kelima teman-teman, pemaknaan ahli fikih sudah berkonotasi kepada hukum-hukum yang zahir. Hukum-hukum yang zahir. Nah, ini yang disebut ahli fikih yang saya sebut tadi. Jadi siapakah mereka? Mereka yang mengerti alat-alat untuk memahami hukum-hukum Al-Quran secara zahir, lalu mampu menurunkannya, membumikannya kepada masyarakat dengan fatwa yang sahih. Jadi yang memahami dalil dan cara istidlal, dua-duanya. Nah, kebanyakan hari ini orang tahu dalil tapi tidak tahu istidlal. Pembeda abadi antara ahli fikih dengan orang yang tidak ahli fikih cuma satu. Kemampuan beristidlal. Apa arti istidlal? Kemampuan memahami dalil. Dalil cuma satu, tapi istidlal bisa banyak. Nah, hari ini orang-orang yang tidak punya kemampuan beristidlal itu, kalau jadi ustadz, jadi kiai, jadi dai, apa yang terjadi? Mereka ngotot dengan satu pemahaman. Dalilnya begini, pemahamannya pasti begini, di luar ini salah. Gitu. Nah, ini ciri-ciri orang tidak mengerti fikih. Nggak mengerti istidlal. Dulu Imam Syafi'i mengatakan, satu dalil membuatku bertafakur semalaman. Beliau tidak sholat tahajud banyak-banyak, cuma witir. Selebihnya beliau memahami cuma satu persoalan dari satu ayat. Satu ayat itu beliau lihat istidlalnya. Apa maknanya? Muncullah 70 makna. Antum bisa bayangkan, selevel Imam Syafi'i bisa 70 makna. Hari ini kita udah sekolah tinggi-tinggi, paling cuma berapa makna. Ya, jadi sekolah tinggi kita itu masih ilusi. Masih cuma digelar, belum sampai kepada tataran hakikatnya. Nah, itu curhat saya, karena mau sekolah lagi bingung. Ternyata ketika kita baca kitab Al-Um, Ar-Risalah, kita geleng-geleng kepala. Ya Rob, ini Imam Syafi'i kok bisa paham ya? Hal-hal yang rumit begini di zamannya. Gitu. Di zaman tidak ada Google, tidak ada Google Translate, ya. Tidak ada Syamilah, ya, aplikasi hadis, nggak ada. Dengan kemampuannya seperti itu, kemudian beliau bisa memahami dalil. Makanya antum bisa lihat Imam Bukhari sangat berbangga berguru kepada murid-murid Imam Syafi'i. Ya, ditandai hadis pertama di Sahih Bukhari itu hadis dari muridnya Imam Syafi'i, Imam Humaidi. Ya. Ya, pertanyaan kedua tadi belum terjawab ya. Apa tuh ya? Rekomendasi ahli fikih hari ini? Waduh, nyebut nama, saya bukan ahli tukang endorser. Coba ya, jangan kalah sama Ustaz Sudah lah. Ini aja, ke MUI aja. Jadi yang ahli fikih sekarang MUI kita komisi fatwa. Ya, komisi fatwa itu sudah keren. Walaupun mohon maaf, saya beberapa hal beda dengan mereka komisi fatwa.
Karena di MUI juga nggak dibatasin, orang-orang tuh punya pendapat sendiri. Yang penting jangan kemudian mengadu domba umat supaya bermusuhan dengan fatwa. Dulu teman-teman MUI, Komisi Fatwa itu, perdebatan mengenai suatu hukum, ini boleh, tidak boleh, bid'ah, tidak bid'ah, itu perdebatannya ditutup serapat mungkin supaya tidak terlihat oleh masyarakat. Karena masyarakat nggak kuat lihat perdebatan itu. Tapi sekarang ustadz-ustadz yang ngaku dia ikut ajaran Nabi, ikut sunnah Nabi, mereka tidak mengerti persoalan fikih dan adab seorang faqih, membawa perdebatan itu ke umat. Makanya sekarang orang dalam hal yasinan aja udah bertengkar. Itu tanggung jawab mereka-mereka itu tuh, ya. Hal masalah kecil Sayyidina aja tengkal, ya. Kita prihatinlah dengan itu. Jadi saya mengajak teman-teman, mari kita kembalikan muruahnya Majelis Ulama Indonesia.